Hai semuanya, kita bertemu lagi dalam kuliah Teknik dalam Pembuktian. Kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk proposisi atau bentuk pernyataan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proposisi atau bentuk pernyataan itu? Simak penjelasan berikut. Setiap pernyataan atau proposisi dapat dibentuk dari pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya. Pernyataan atau proposisi hasil bentukan ini disebut bentuk pernyataan atau bentuk proposisi. Ada 5 bentuk pernyataan atau bentuk proposisi yang akan dibahas pada kesempatan ini, yakni negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Agar mudah dipahami, simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita mulai membahas bentuk pernyataan negasi. Bentuk pernyataan negasi merupakan pernyataan ingkaran atau penyangkalan karena digunakan untuk mengingkari atau menyangkal pernyataan yang diberikan. Misalkan P suatu pernyataan, negasi pernyataan P dinyatakan dengan tidak P atau bukan P atau tidak benar P. Untuk penerapannya kita bahas nanti ya pada bagian soal dan pembahasan. Sekarang kita masuk pada bagian tabel kebenaran terlebih dahulu. Pada tabel kebenaran yang terlihat pada layar, kolom sebelah kiri menunjukkan nilai kebenaran pernyataan P, sementara kolom sebelah kanan menunjukkan nilai negasinya. Huruf T pada tabel menunjukkan nilai benar, sementara F untuk nilai salah. Nilai kebenaran bentuk pernyataan negasi berkebalikan dengan nilai pernyataan pembentuknya. Pada tabel terlihat bahwa untuk pernyataan benar, negasinya salah. Sementara pernyataan salah, negasinya bernilai benar. Sekarang kita masuk pada bagian soal dan pembahasan. Pada bagian ini kita akan menentukan negasi semua pernyataan dari P sampai T. Pernyataan P, ia pergi. Pernyataan Q, X sama dengan 3. Pernyataan R, X ditambah 2 sama dengan 5. S, di luar sedang hujan. T, kamu telah membereskan kamarmu. Mari kita bahas satu persatu semua pernyataan ini. Kita mulai dari pernyataan P. Ia pergi. Negasi pernyataan ini adalah ia tidak pergi. Tidak benar, ia pergi. Berikutnya pernyataan Q, X sama dengan 3. Negasi pernyataan ini adalah X tidak sama dengan 3. X bukan 3. Tidak benar, X sama dengan 3. Kita lanjut ke pernyataan R. X ditambah 2 sama dengan 5. Negasi pernyataan ini, X ditambah 2 tidak sama dengan 5. X ditambah 2 bukan 5. Tidak benar, X ditambah 2 sama dengan 5. Perhatikan pernyataan S. Di luar sedang hujan. Negasi pernyataan tersebut adalah di luar tidak sedang hujan. Tidak benar, di luar sedang hujan. Coba kalian bandingkan dengan kedua pernyataan berikut. Di luar belum hujan. Di luar sudah hujan. Apakah kedua pernyataan ini sama dengan negasi pernyataan S tadi? Silakan dipikirkan dan dicari jawabannya. Sekarang kita masuk pernyataan terakhir, pernyataan T. Kamu telah membereskan kamarmu. Negasinya yaitu kamu belum membereskan kamarmu. Tidak benar, kamu telah membereskan kamarmu. Coba kalian perhatikan pernyataan ini. Kamu sedang membereskan kamarmu. Apakah itu juga negasi dari pernyataan T atau setara dengan pernyataan negasi T tadi? Silakan dipikirkan dan cari jawabannya. Nah, itu tadi pembahasan tentang bentuk pernyataan negasi. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Sip, baik kita lanjut ke materi berikutnya. Bentuk pernyataan konjungsi. Misalkan P dan Q semuanya pernyataan. Bentuk pernyataan P dan Q
disebut konjungsi. Pernyataan konjungsi dapat juga berbentuk P tetapi Ki, P sementara Ki, P meskipun Ki, P sedangkan Ki. Nilai kebenaran bentuk pernyataan konjungsi dapat dilihat pada tabel. Ketika semua pernyataan pembentuknya benar, konjungsinya pun benar. Pada tabel terlihat pernyataan P dan Ki benar, konjungsinya pun benar. Sementara selain itu, konjungsinya bernilai salah. Pada tabel terlihat konjungsi salah saat pernyataan P dan Ki berbeda nilai, atau saat keduanya salah, sehingga terlihat seperti pada tabel. Itu tadi penjelasan bentuk pernyataan konjungsi. Baiklah, untuk menambah pengalaman kita ambil dua pernyataan dari pernyataan P, Ki, R, S, dan pernyataan T. Misalnya kita ambil pernyataan P, ia pergi. Dan pernyataan S, di luar sedang hujan. Kita peroleh bentuk pernyataan konjungsinya yaitu ia pergi dan di luar sedang hujan. Ia pergi sementara di luar sedang hujan. Ia pergi tetapi di luar sedang hujan. Ia pergi sedangkan di luar sedang hujan. Ia pergi meskipun di luar sedang hujan. Jika kita ambil pernyataan R dan pernyataan Ki, kita akan peroleh bentuk pernyataan konjungsinya yaitu X ditambah 2 sama dengan 5 dan X sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 5, sementara X sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 5, tetapi X sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 5, sedangkan X sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 5, meskipun X sama dengan 3. Nah, pada kenyataannya kita akan memilih kata sambung yang sesuai dengan jenis pernyataan pembentuknya. Kenapa? Agar tidak aneh didengar. Silakan kalian bentuk pernyataan konjungsi sendiri dengan memadukan dua pernyataan lainnya. Misalkan, P dengan Ki, P dengan R, P dengan S, P dengan T, Ki dengan R, Ki dengan S, Ki dengan T, R dengan S, R dengan T, ataupun S dengan T. Tentu saja itu akan memperlancar memilih kata penghubung yang sesuai. Bagaimana? Mudah bukan materi bentuk konjungsi ini? Baiklah, kita lanjut ke materi bentuk pernyataan disjungsi. Misalkan P dan Ki semuanya pernyataan. Bentuk pernyataan P atau Ki disebut disjungsi. Nilai kebenaran bentuk pernyataan ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Bentuk pernyataan disjungsi bernilai salah ketika pernyataan P dan pernyataan Ki dua-duanya salah, seperti terlihat pada tabel. Sebaliknya, jika minimal ada salah satu pernyataan benar, disjungsinya akan benar, seperti terlihat pada tabel. Untuk lebih jelasnya, kita bentuk pernyataan disjungsi dari pernyataan P, Ki, R, S, T atau dengan negasi dari pernyataan itu semua. Contohnya kita bentuk disjungsi dari pernyataan Ki dan pernyataan negasi R. Yaitu untuk Ki adalah X sama dengan 3, sementara R adalah X ditambah 2 sama dengan 5. Maka disjungsi dari Ki dengan negasi R adalah X sama dengan 3 atau X ditambah 2 tidak sama dengan 5. Nilai kebenaran negasi tersebut tentu saja tetap benar, karena salah satunya pasti benar. Untuk memperlancar, silakan komposisikan sendiri pernyataan-pernyataan lainnya sehingga mendapatkan bentuk disjungsi yang lain. Sekarang kita lanjut ke materi implikasi. Misalkan P dan Ki semuanya pernyataan. Bentuk pernyataan jika P maka Ki disebut implikasi. Pernyataan implikasi dapat juga berbentuk jika P Ki, Ki jika
P. Ki bila mana P. P mengakibatkan Ki. P syarat cukup bagi Ki. P cukup membuat Ki terjadi. Ki syarat perlu bagi P. Jika P terjadi, Ki harus terjadi. Dalam bentuk implikasi, pernyataan P disebut hipotesis, anteseden, atau premis. Sementara pernyataan Ki disebut konklusi. Nilai kebenaran bentuk pernyataan implikasi dapat dilihat pada tabel. Implikasi bernilai benar ketika nilai pernyataan P dan Ki sama, atau konklusinya benar, atau pernyataan Ki benar. Sekarang kita pilih pernyataan Ki dan pernyataan R. Pernyataan Ki yakni X sama dengan 3 dan pernyataan R yakni X ditambah 2 sama dengan 5. Kita akan memperoleh bentuk implikasi berikut. Jika X sama dengan 3, maka X ditambah 2 sama dengan 5. Jika X sama dengan 3, X ditambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 3 mengakibatkan X ditambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 3 syarat cukup bagi X ditambah 2 sama dengan 5. X ditambah 2 sama dengan 5 jika X sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 5 bila mana X sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 5 syarat perlu bagi X sama dengan 3. Silakan dicoba dengan menggunakan pernyataan yang lainnya. Mudah kan? Baiklah, satu lagi bahasan kita kali ini, materi bentuk biimplikasi. Tetap semangat ya. Misalkan P dan Ki semuanya pernyataan. Bentuk pernyataan P jika dan hanya jika Ki disebut implikasi. Bentuk lain dari pernyataan ini berupa P syarat perlu dan cukup bagi Ki. Bentuk pernyataan biimplikasi bernilai benar jika pernyataan P dan Ki keduanya bernilai sama, sama-sama benar, atau sama-sama salah, seperti tampak pada tabel. Sekarang kita bentuk pernyataan biimplikasi dengan memilih pernyataan Ki dan pernyataan R seperti tampak pada layar. Pernyataan Ki, X sama dengan 3, sementara R, X ditambah 2 sama dengan 5. Kita akan peroleh bentuk biimplikasi berikut. X sama dengan 3 jika dan hanya jika X ditambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 3. Syarat cukup dan perlu bagi X ditambah 2 sama dengan 5. Ketika kita terapkan X sama dengan 3, itu benar, biimplikasi ini menjadi benar. Dengan mengganti pernyataan Ki atau pernyataan R dengan pernyataan yang lainnya, kita akan dapati bentuk biimplikasi berbeda. Tentu saja nilai kebenarannya pun bisa berganti. Untuk itu kita perlu memeriksa sehingga mengetahui nilai kebenarannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.